Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ihsanti Sulistia Utami Bikismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah min Faslun Ba. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai al-musnad ilaih, ahwaluhu wal ighradu al-balaghiyah min ahwalihi, yaitu musnad ilaih, keadaannya dan nilai-nilai dalam kebalagohannya. Di sini yaitu dalam mata kuliah ilmu ma'ani. Sebelumnya saya sudah membahas keadaan-keadaan musnad ilaih. Keadaan musnad ilaih yaitu ada 6. Yang pertama ada adzikr, penyebutan. Kedua ada al-hadzfu, pembuangan. Yang ketiga ada at-tankir, penakirohan. Yang keempat ada at-ta'rif, pengkhususan. Selanjutnya ada at-taqdim, pendahulukan, dan at-takhir, diakhirkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 keadaan musnad ilaih yang terakhir, yaitu ada at-tankir, penakirohan, dan juga at-taqdim serta at-takhir. Lanjut, yang selanjutnya yaitu ada at-tankir, yaitu menakirohkan musnad ilaih. Nah, dalam konteks-konteks tertentu kadang musnad ilaih perlu dinakirohkan. Penakirohan musnad ilaih tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini ada 6 tujuan penakirohan musnad ilaih. Yang pertama, nakiroh yang menunjukkan jenis, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7, yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Nah, pada kata di atas terdapat kata yang dinakirohkan, yaitu kata ghishawatun. Penakirohan kata tersebut bertujuan untuk menunjukkan suatu jenis yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Nah, selanjutnya yaitu nakiroh yang menunjukkan arti banyak. Di sini seperti firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 113, yaitu qalu inna lana la ajron. Nah, pada kata di atas terdapat kata yang dinakirohkan, yaitu kata ajron. Penakirohan kata tersebut bertujuan untuk menunjukkan banyaknya pahala yang akan diterima. Nah, di sini artinya yaitu apakah kami akan mendapat imbalan. Nah, ajron itu menunjukkan arti banyak. Selanjutnya ada nakiroh yang menunjukkan arti sedikit, seperti dalam firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 72, yaitu ada wa'adallahul mu'minina wal mu'minati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adnin wa ridwanu minallahi akbar. Pada ayat di atas Allah menggunakan isim nakiroh untuk mengungkapkan surga dengan kata jannatun. Penggunaan isim nakiroh menunjukkan bahwa surga itu kecil dan sedikit nilainya dibandingkan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah merupakan sumber dari berbagai kebahagiaan hidup manusia. Nah, selanjutnya ada merahasiakan perkara. Di sini contohnya yaitu qala rijalun innaka anharu fata'ainus shawabi. Pada contoh di atas, nama dari musnad ilaih contoh ini tidak disebutkan, bahkan musnad ilaihnya itu disamarkan agar ia tidak ditimpa hal yang menyakitkan. Nah, di sini itu artinya seorang laki-laki berkata, engkau telah menyimpang dari kebenaran. Nah, musnad ilaihnya yaitu dirahasiakan atau disamarkan. Selanjutnya itu bertujuan untuk makna mufrad atau tunggal. Contohnya di sini ada al-mithal wailun ahawwanu min wailaini.
yang artinya satu kecelakaan adalah lebih ringan daripada dua kecelakaan. Nah, di sini ada makna mufrad, yaitu satu makna mufrad. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada menjelaskan jenis atau macamnya. Contohnya di sini ada likulli nau amani ad-du'ai nau amani ad-diwa'i. Bagi setiap macam penyakit ada obatnya. Nah, yang menunjukkan jenis di sini yaitu setiap macam penyakit. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada taqdimul musnad ilaih, yaitu mendahulukan musnad ilaih. Secara tata letak atau posisinya, musnad ilaih didahulukan daripada musnad, sebab merupakan mahkum alaih atau yang dihukumi. Adapun kedudukan selain keduanya hanyalah sebagai pengikut musnad ilaih dan musnad. Karenanya, tawabi tidak boleh mendahului keduanya karena beberapa sebab, yaitu ada 6 sebab. Kita jabarkan satu persatu dulu. Yang pertama yaitu mempercepat kabar yang menggembirakan atau ta'jilul musarrah, seperti perkataan al-afu anka sodaro bihil amru, yang berarti kata maaf darimu menimbulkan lahirnya sesuatu yang menyenangkan. Nah, selanjutnya itu ada mempercepat kabar yang menyusahkan atau ta'jilul masaah, seperti perkataan al-qasasu hakami bihil qadhi, yang artinya qisas telah ditetapkan hakim. Ketiga yaitu mendorong mengetahui musnad jika musnad ilaih dikemukakan dengan pengertian yang aneh, seperti syair Abu al-Ala al-Ma'ri yang mengatakan walladzi harat al-bariyatu fih hayawanun mustahithun min jimadin, yaitu sesuatu yang membingungkan manusia adalah kehidupan hewan yang tercipta dari air mani. Lanjut. Yang keempat ada at-taladzuz, yaitu merasa nyaman ketika mengucapkan, dan tasyrif, memuliakan musnad ilaih, seperti kata-kata yaitu ada Muhammad habibana, Muhammad adalah kekasih kita. Selanjutnya ada at-tabaruk, yaitu mengambil berkah. Contohnya seperti ismullahi ihtadaitu bihi, ismullaha ihtadaitu bihi. Nah, yang terakhir yaitu ada at-takhsis, yaitu berfaidah mengkhususkan musnad ilaih ketika didahului nafi dan musnad berupa fiil yang failnya berupa domir yang kembali pada musnad ilaih, seperti perkataan ma ana qultu hadza, saya tidak mengatakan ini, maksudnya khusus, saya tidak mengatakan hal ini, sebab perkataan di atas telah dikhususkan untuk diri pribadi. Nah, keadaan musnad ilaih yang terakhir yaitu ada ta'khirul musnad ilaih, yaitu mengakhirkan musnad ilaih. Musnad ilaih juga dapat diakhirkan atau ta'khirul musnad ilaih, yaitu ada beberapa tujuan mengapa musnad ilaih diakhirkan. Yang pertama dan yang terakhir yaitu menampakkan rasa senang dan juga bahagia, seperti contoh sa'atu bi ghurrati wajhikal ayyamu. Kata al-ayyam pada kalimat di atas menjadi musnad ilaih dan ia terletak pada akhir kalimat. Musnad ilaih tersebut disebutkan di akhir untuk menampakkan perasaan senang dan juga bahagia. Syukron ala ihtimaminkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan kurangnya mohon maaf, semoga dimaafkan. Terima kasih.